Ketika orang tertidur, dia berpindah dari alam material atau alam dunia ke alam mimpi atau alam non material. Tapi ada orang yang dia bermimpi dalam mimpi. Nah, dia berpindah lagi dari alam mimpi atau alam non material ke alam teladan. Nah, biasanya ini dialami oleh orang-orang pintar, orang-orang berilmu. Tapi ada orang yang lebih luar biasa lagi. Dia berpindah dari alam teladan ke alam yang lebih tinggi, yaitu alam barzah. Makanya orang-orang seperti ini ya, dia mimpi dalam mimpi dalam mimpi ya, jadi sampai 3 tingkatan. Dia bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin sudah meninggal gitu, ya, karena memang rohnya itu sudah sampai ke alam barzah. Tapi ada orang yang bilang lagi, oh saya nggak pernah mimpi. Nah, itu tandanya kamu lagi stres atau otak kamu tidak bekerja secara maksimal. Karena memang faktanya orang itu sebenarnya setiap hari bermimpi, setiap hari otaknya itu mencerna kembali apa yang dia pikirkan selama dia terbangun, kemudian dieksplor ulang ketika dia bermimpi atau tertidur. Nah, Ibnu Arabi membagi mimpi ini menjadi 3. Yang pertama adalah mimpi peringatan. Ini ada kisah dari Utsman Muda atau Raja Utsmaniyah kedua. Saat itu Utsman Muda diangkat jadi raja pada usia 14 tahun dan dia menduga bahwa tentara militer kerajaannya sendiri itu melakukan banyak sekali korupsi. Nah, saat itu dia berencana untuk membubarkan perkumpulan Janisari namanya, dan juga dia berencana untuk pergi ke Spanyol untuk mengumpulkan tentara yang lebih elit dan juga lebih kuat dan juga yang lebih setia gitu. Nah, suatu malam dia itu bermimpi ditampar oleh Rasulullah. Ketika dia terbangun, dia tanya ke penasihatnya, apa arti dari mimpi ini? Apa takwilnya itu? Ternyata si penasihat ini juga dia ingin menggulingkan si Utsman Muda dari kekuasaannya. Maka si penasihatnya ini menjawab, itu kabar yang baik, itu tidak buruk gitu. Maka singkatnya si Utsman Muda ini membubarkan tempat nongkinya Janisari dan dia pergi ke Spanyol untuk mencari tentara yang baru. Nah, sepulangnya dari Spanyol dia itu diculik oleh Janisari dan juga dicekik, dia dieksekusi dan juga dimutilasi secara brutal. Nah, pelajarannya apa? Dia bermimpi Rasulullah menampar dia itu sebenarnya adalah sebuah mimpi peringatan bagi dia. Tapi sayangnya dia bertanya ke orang yang salah. Nah, maka dari itu ketika kita mau mentakwilkan mimpi, kita disarankan untuk pergi ke orang yang soleh dan juga orang yang sudah terpercaya dia bisa menakwilkan mimpi secara baik, bukan malah pergi ke dukun. Kemudian yang kedua, mimpi dapat kabar baik. Ini biasanya dialami oleh orang-orang awam, orang-orang seperti kita. Contohnya kita lagi mimpi, ya kita lagi tidur, kita bermimpi naik tangga. Nah, tiba-tiba beberapa hari kemudian kita dikabari naik jabatan misalkan. Kemudian contoh lain, kita mimpi dapat buah misalkan. Nah, tiba-tiba kita dapat rezeki yang lebih, kita dapat rezeki nomplon, kita dapat uang banyak gitu. Itu karunia dari Allah biasanya ya, kabar-kabar baik dari Allah. Nah, mimpi-mimpi seperti ini kan kabar baik. Bagaimana dengan mimpi buruk? Nah, mimpi buruk ini biasanya lebih seringnya dari setan. Dan bagaimana cara kita membedakannya? Nah, mimpi yang baik, ya, mimpi yang dari Allah itu tandanya ketika kita bangun, kita dalam keadaan fresh, kita dalam keadaan segar, nyenyak tidurnya. Itu berarti mimpinya dari Allah. Berbeda ketika kita terbangun itu dalam keadaan suntuk, dalam keadaan stres, sumpek, mumet, pusing, ya nggak nyenyak tidurnya. Itu berarti mimpi semalam itu dari setan. Dan kita ketika mengalami mimpi buruk, itu dianjurkan saat terbangun untuk membaca ta'awudz dan juga menunduk ke kiri sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga adalah mimpi pengajaran. Elias Howe, seorang penemu mesin jahit, dulunya dia menciptakan, membuat mesin jahit itu menggunakan jarum biasa, jarum seperti jarum jahit biasa. Tapi dia mengalami kendala bahwasanya mesin jahitnya itu sering kusut,
sering putus benangnya. Nah maka suatu saat dia tuh struggling gitu, pusing ya, gimana ini solusinya. Dan singkat cerita dia mengalami mimpi. Di dalam mimpi itu dia ditangkap oleh suku kanibal. Dia diikat di pohon, kemudian dia dilemparin tombak, akan dibunuh kan. Nah saat tombaknya itu mau menusuk dia tuh melihat ternyata di ujung tombaknya itu ada lubangnya. Nusuk ya, dia mati dan akhirnya tapi terbangun ya karena mimpi buruk. Tapi ternyata itu tuh petunjuknya. Dia berpikir kenapa ujung tombaknya itu berlubang. Akhirnya dia membuat inovasi, berpikir lebih dalam. Ternyata ya itu menjadi inovasi jarum mesin jahitnya itu berlubang yang ada di dekat ujung yang runcingnya gitu. Maka sampai sekarang itu kita kenal sebagai mesin jahit lockstick ya. Itu sampai sekarang kita kenal inovasi itu. Ini mimpi-mimpi seperti ini hanya dialami oleh orang-orang yang berpikir keras semasa dia terbangun gitu ya. Akhirnya otak itu merespon lebih dalam, mengeksplor lebih dalam ketika dia tertidur. Tapi tidak lepas juga oleh karunia dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mimpi adalah harta karun pengetahuan. Banyak yang kita alami sekarang ini di dunia teknologi sekarang ini, manusia hanya memikirkan tentang material saja tanpa memikirkan karunia dan juga tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda petunjuk dari Allah, tanda-tanda sangkut pautnya atau ikut campurnya Allah, yang kebanyakan itu adalah di alam spiritual. Manusia sudah lupa bahwasannya kehidupan sekarang ini hanya ada di tangan dia sendiri. Padahal ada campur tangan Allah, ada karunia dan juga petunjuk dari Allah yang sama sekali tidak pernah ada di logika manusia, sama sekali tidak akan dicapai oleh akal sehat manusia. Maka pelajaran yang bisa kita ambil sekarang adalah selalu libatkan Allah dalam segala urusan kita di dunia ini, karena petunjuk dan juga karunia Allah akan datang kapanpun dan dimanapun kita berada tanpa kita duga-duga. Contohnya ketika kita bermimpi. Wallahu a'lam bishawab.